Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Kita berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini teman-teman semuanya dapat petik manfaatnya. Apa Pak Afi yang kita ingin bahas kali ini? Jackie Chan, Pak. Jackie Chan, siapa teman ente itu? Nah, itu abang saya, Pak. Oh abang, beda nasib tapi ya? Iya, beda nasib, beda ras, beda orang tua gitu ya. Terus apa nih yang menarik soal Jackie Chan, Pak Afi? Ya, jadi ketika Jackie Chan kesini ya, kan ya siapa yang nggak tahu Jackie Chan ya Pak ya? Iya, hampir semua orang tahu. Semua orang itu, bahkan yang di pelosok aja yang mungkin teknologi belum nyampe tahu juga Jackie Chan. Iya. Gitu kan. Dia sampai cerita dia pernah ke pedalaman yang dia yakin di situ nggak ada TV gitu ya. Tapi terus dia diikutin sama orang pedalaman sambil begini, wah. Berarti dia tuh tahu saya dong gitu kan? Iya. Dia lagi jogging gitu lagi Iya, gitu. Wah, ini berarti artinya fenomenal saya seorang Jackie Chan itu. Nah, cuma ada yang menarik nih Pak. Oke. Jadi dulu waktu awal-awal Jackie Chan belum seperti sekarang Pak. Jadi memang Jackie Chan itu merintis karir keartisannya gitu ya, aktor bela diri gitu ya. Itu memang dari masih sangat muda gitu, sangat muda. Nah, tapi belum jadi tokoh utama, belum jadi bintang superstar atau bintang film atau bintang utama lah itu istilahnya. Stuntman, Pak. Dari stuntman dulu ya. Stuntman. Tadi tahu ya stuntman, mungkin pemirsa saudara-saudara sekalian tahu stuntman itu orang yang kalau misalnya digebugin, nah itu dia tuh yang gantiin. Misalnya pemeran utamanya digebugin, kan nggak mungkin pemeran utama bonyok-bonyok atas luka-luka kan, nah itu harus stuntman yang kayak gitu. Benar. Jadi posisi persen penderita gitu ya, ya kasihan banget ya orang penderita. Terus kalau misalnya si aktor utamanya harus lompat dari gedung, biasanya kan kelihatan dari jauh tuh, nah itu biasanya ganti sama stuntman gitu. Jadi stuntman itu adalah posisi yang acting yang berbahaya, yang kalau misalnya dilakukan oleh pemain utama atau aktor bintang yang utamanya, dikhawatirkan nanti bintang utamanya bisa cedera dan itu akan mempengaruhi syuting secara keseluruhan digantikan stuntman. Nah dulu itu Jackie Chan itu stuntman Pak. Oh stuntman ya? Ya stuntman, dan stuntman-nya juga nggak langsung stuntman yang ngetop. Ya dari awal dulu yang peran-peran yang siapa ya? Dari nol lah ya? Dari nol sampai akhirnya jadi stuntman-nya Bruce Lee Pak. Oke, iya. Jadi lebih tepatnya bukan stuntman-nya Bruce Lee, mohon maaf. Jadi pemeran pembantu gitu ya, yang istilahnya yang krocok-krocok itu, yang ngeroyokin Bruce Lee gitu kan. Iya. Bruce Lee mungkin tahu juga ya, Bruce Lee itu bintang film zaman dulu jauh sebelum Jackie Chan terkenal. Jadi udah meninggal duluan ya, meninggal di masa muda gitu. Nah, Bruce Lee ini kalau berantem kan kayak beneran gitu ya, dan memang dia sangat powerful sekali, dan sangat jago, emang jago beneran Pak Bruce Lee itu. Meskipun main film tapi beneran. Memang jago gitu. Nah, ketika dia dikeroyok oleh pemeran-pemeran krocok-krocok ini, yang salah satunya adalah Jackie Chan, itu Jackie Chan pernah kena tendang Bruce Lee Pak. Kena tendang sampai mental. Gimana, kapok nggak dia? Nah, itu kena tendang sampai mental, ya ketendang Bruce Lee itu saya rasa mungkin seperti mirip-mirip ditabrak motor Honda Tiger mungkin kali Pak ya. Kalau menurut saya nih ya, nggak kalah lah gitu ditendang Bruce Lee sama ketabrak Honda Tiger itu, karena saya rasa sakitnya nggak kalah gitu. Nah dia sampai katanya ada yang, pokoknya ada yang cedera lah udah pasti itu ya. Nah sampai akhirnya ketika cut gitu kan, langsung Bruce Lee-nya nyamperin gitu, I'm sorry, aduh ya ampun gitu kan, Bruce Lee menyesal sekali gitu. Nah tapi yang saya salut adalah Jackie Chan tidak kapok Pak. Saya nggak tahu kalau stuntman lain ya, mungkin kayaknya ini profesi yang sangat berbahaya. Ini baru Bruce Lee yang sekarang, nanti Bruce Lee yang seri berikutnya jangan-jangan kena yang lebih parah lagi. Atau mungkin film action yang tabrak-tabrakan, jadinya sih bisa mati nih misalnya, atau mengancam, jadi sangat mengancam nyawa gitu ya. Benar. Tapi dia nggak kapok Pak, dia terus sampai akhirnya dia meraih posisi bintang utama, sampai akhirnya jadilah seperti Jackie Chan sekarang ini. Nah itulah akhirnya kita mengenal Jackie Chan yang sekarang ini. Coba kalau dulu ketika tendang Bruce Lee dia retire gitu, mohon maaf, saya kayaknya pensiun, ini kayaknya terlalu berbahaya buat saya profesi. Nggak cocok nih bidang ini gitu. Saya yakin kita tidak akan mengenal Jackie Chan seperti Jackie Chan yang sekarang ini. Benar. Atau mungkin ada Jackie Chan tapi dia mungkin jadi akuntan, atau mungkin jadi jaga wartel dulu, sapu, atau siapa lah, kita nggak tahu gitu. Nah tapi itulah hasil buah dari pertama keprofesionalan, kedua keistiqomahan kalau di agama ya Pak ya. Nah benar. Nah kalau bahasa Inggris itu setahu saya persisten ya. Nah masalahnya Pak, kan nggak banyak orang yang persisten kayak gitu Pak. Memang. Nah itulah yang mau kita bahas, maksudnya gimana cara supaya orang jadi persisten, sehingga ya kita bisa mengenal orang-orang hebat yang sekarang, yang mungkin
ada juga orang hebat lain yang keburu pensiun atau keburu berhenti sebelum waktunya dia Keburu berjaya, menyerah. keburu menyerah. Ya. Padahal kalau dia nggak menyerah mungkin dia akan Benar, jadi orang yang benar. berikutnya yang terkenal gitu. Nah itu menurut saya itu sangat terinspirasi ketika melihat Jackie Chan ini mumpung lagi di sini. Saya nggak tahu udah pulang apa belum ya? Kayaknya masih belum ya, belum pulang ya. Jackie Chan masih nginep kalau nggak salah. Di Nggak tahu, Glodok Pak. ya. Gitu. Dia belum WA saya, Belum Pak. ya? Oh, iya, iya. Ya, ya, Pak. Nanti Oke, tunggu oke. aja WA-nya kalau dia mau pamit, Pak ya. Siap, siap. Ya. Jadi gini Pak Afi, tadi Pak Afi bertanya ya, bagaimana sih kok Jackie Chan bisa persisten dalam pekerjaannya gitu. Padahal pekerjaan itu sangat membahayakan. Jadi stuntman itu nggak semua orang Pak siap, Iya. karena akan bisa mengorbankan jiwanya dia. Banyak peristiwa stuntman ketika dia sedang menggantikan pemeran utama, sampai jiwanya dia itu terancam gitu. Ada yang mati juga ada, Pak? Ada, malahan nggak sedikit gitu. Yang meninggal ya. Yang meninggal nggak sedikit. Tetapi kadang kita lupa, kalau kita bekerja itu tujuannya apa sih? Niatnya apa? Apakah hanya sekedar mencari uang, atau kita ingin berkontribusi yang terbaik dari apa yang kita bisa? Jadi ada dua hal yang berbeda, Pak Afi. Kalau niat kita hanya sekedar mencari uang, biasanya kalau kita dihadapkan oleh masalah, apalagi masalahnya yang di luar akal sehat kita, seringkali kita gampang menyerah, Pak Afi. Kalau niatnya karena uang. Biasanya, niat karena uang itu adalah niat yang paling terlemah. Kenapa menurut saya terlemah? Kita nggak sadar uang itu kan hanya bonus yang kita dapatkan dari hasil kita bekerja. Tetapi kan kita nggak tahu nih, bonus ini bentuknya itu sesuai dengan yang menjadi keinginan kita, atau malah jauh dari harapan kita. Apalagi kalau stuntman, biasanya mereka dibayar mahal apa dibayar murah dibandingkan pemeran utama. Dia pasti lebih murah dong. Lebih murah kan? Kalau biar lebih mahal orang berebut jadi stuntman. Nggak peran utama ya. Benar, tapi resikonya bagaimana? Parahan mana? Parahan stuntman. Stuntman. Tetapi mengapa kok mereka tetap istiqomah? Kalau menurut Pak Afi, orang-orang yang bekerja seperti itu, yang istiqomah, niatnya itu karena uang atau karena ada hal yang lain? Ya mungkin ada hal yang lain juga. Tapi bisa juga karena uang daripada dia nggak ada kerja di tempat lain, bisa juga ya. Iya, tapi kan itu pekerjaan yang sangat bahaya, Pak. Nggak semua orang sangat berisiko. Mampu gitu untuk melakukan hal tersebut. Karena saya seringkali melihat orang-orang yang bekerja hanya sekedar niatnya uang, ketika dia terancam jiwanya, mereka seringkali berubah pikiran. Karena ini kayak, bukan gue banget nih pekerjaan ini nih. Kalau gue terusin, gue udah dibayar murah, ini bisa membahayakan jiwa gue, nanti gimana nih masa depan? Nah, di sini kan akhirnya kita seringkali memutuskan untuk berhenti. Kalau masalah itu sudah sulit kita atasi gitu. Nah, tetapi kalau niatnya karena kita ingin berkontribusi dalam pekerjaan ini, karena ini pekerjaan ini sangat gue sukai banget gitu. Ini passion gue banget gitu. Gue bisa berbuat sesuatu di bidang ini. Nah itu lain cerita Pak Afi. Meskipun kita menghadapi masalah yang di luar akal sehat kita masih bisa istiqomah. Karena apa? Karena kita mencintai bidang pekerjaan kita tersebut. Bukan karena uang. Karena uang itu memang kita butuh. Siapa sih yang nggak butuh uang sekarang? Ya nggak? Apalagi zaman sekarang. Apa-apa barang naik gitu harganya. Tetapi kalau misalnya niat kita hanya berdasarkan uang, seringkali itu Pak Afi, kita nyerah di tengah jalan. Kita nggak kuat gitu dengan masalah yang kita hadapi. Nah, itulah yang menurut saya gitu ya, mengapa sih Jackie Chan tetap istiqomah, tetap persisten, karena dia memang mencintai bidang pekerjaannya. Yaitu pertama dia senang dengan ilmu bela diri,
Dan yang kedua, emang dia senang dengan dunia acting. Ya. Jadi kalau dia sendiri memang tahu bahwa memang dia nggak mungkin selamanya jadi stuntman, ya kan? Iya. Itu jenjang karir dia. Benar. Artinya sebelum saya dia jadi kalau saya lihat juga dia udah punya tujuan di masa datang yang Dia jelas, punya Pak. visi Iya. yang Jadi jelas. dia tahu posisi itu Jackie Chan yang sekarang ini Iya. itu hanya bisa dia lalui dengan dari yang kemarin dia Ya, itu fondasi gitu. awal gitu untuk bisa meraih impiannya dia. Ya, jadi itu mungkin ini ya mempunyai impian dan visi itu ya salah satu. Benar. Jadi kalau saya melihat bahwa orang-orang yang memiliki passion di dalam bidang pekerjaannya, pasti mereka memiliki mimpi, Pak. Nggak mungkin nggak. Karena orang-orang yang memiliki passion, karena dia saking mencintai pekerjaannya dia sudah tahu dia mau melangkah kemana. Tetapi kalau orang niatnya karena uang, ya sudah. Jadi PNS pun jadilah gitu kan. Karena dia mencari amannya doang gitu. Bukan ingin berkontribusi. Nah, di sini yang saya ingin himbau gitu ya kepada Sobat Beyond Education. Ketika kita bekerja, kita harus pikirkan lagi dalam-dalam mengapa kita memilih pekerjaan ini. Jadi jangan kita asal bekerja, yang penting gue dapat uang. Karena itu adalah motivasi yang paling terlemah.